Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Jupiter Z1 ya. Kondisinya atau keluhan daripada konsumen yaitu motor ini kampas remnya tidak pakem. Ya. Yang kedua yaitu giul-giul. Kampas remnya tidak pakem, rodanya giul-giul. Oke, setelah saya koreksi, ternyata begini Mas Bro, ya. Ini kondisinya sudah diganjel dengan ring ini tadi. Sudah diganjel dengan ring ini tadi. Oke, walaupun sudah diganjel ring ini tadi, ya, kurang tahu apakah awalnya pada saat diganjel yang pertama tadi seret, ataukah ketahanan daripada akal ini tadi, ataukah ketahanan daripada pengakalan ini mulai aus. Saya kurang paham ya. Intinya pada saat saya buka ini sudah longgar lagi, ya, ganjelnya ini tadi. Oke, nah ini juga menjawab daripada pertanyaan teman-teman yang menanyakan, Mas, bagaimana kalau kita mengalami rumahnya laker ini ambrol? Iya, ini pertanyaannya ya. Maka ini saya jawab, penjenengan bubutkan Mas Bro. Ini sudah saya bubutkan ya, awalnya dari ini tadi awalnya. Nah, kenapa tidak saya tunjukkan kondisi awalnya? Karena mohon maaf, kebetulan tadi pagi itu bengkel saya rame banget. Nah, sedangkan penjenengan paham sendiri, untuk membubutkan ini butuh tempat atau butuh waktu ya. Kalau tidak segera kita antarkan ya, nanti tidak kesampaian. Intinya adalah penjenengan akan saya tunjukkan hasilnya Mas Bro ya. Oke, jadi hasilnya adalah semacam ini loh. Jadi awalnya diganjel ini tadi, kemudian ini adalah besi bulat nih ya, besi bulat sudah ditanamkan di sini. Ya, ditambahkan. Oke. Lah ini Mas Bro, suatu bukti bahwa kalau kita itu mengakal ya, itu punya kemampuan yang berbeda-beda tergantung kondisi pengakalannya Mas Bro. Ya. Tapi kalau kondisi semacam ini pengakalan yang mendekati sempurna dan bahkan malah lebih kuat daripada awalnya. Coba penjenengan bayangkan. Awalnya itu ya dari pabrik itu kan tetap aja kalah toh awalnya. Nyatanya kan sampai diganjel setebal ini nyatanya. Berarti kan menunjukkan kalau awal ini dari pabriknya sudah kalah. Nah, awalnya yaitu menggunakan bahan aluminium. Ya, sedangkan ini sudah kita tanam dengan bahan besi Mas Bro. Oke, jadi kalau kita mau membayangkan ya, seharusnya kekuatan awal ini tadi dari kekuatan yang kita kondisikan ini seharusnya akan lebih bagus yang kita kondisikan dengan cara dibubut ini tadi. Oke, bisa dipahami. Nah, beda lagi kalau kita mengakal dengan mengkondisikan semacam ini. Ya, artinya darurat, yang penting laker itu bisa masuk, bisa nempel, ya ini yang terjadi. Artinya punya batas lebih cepat rusak daripada sebelumnya, daripada awalnya, daripada standarnya pabrik gitu. Tapi kalau sudah kita bentuk semacam ini, saya yakin akan lebih kuat. Ini ya lebih kuat akalan saya ini daripada yang awalnya dari pabrik. Itu menurut pandangan saya. Oke, karena beda bahan sudah. Oke Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Kemudian masalah kampas rem yang tidak pakem, setelah saya buka ternyata ini kampas remnya juga orisinilnya. Orisinilnya, masih orisinilnya. Nah, kenapa tidak pakem? Bagaimana biar bisa pakem kalau yang dipencet? Nah, ini kan pada saat direm kan pencet toh, lo buka. Oke, kalau yang dipencet itu ini goyang-goyang Mas Bro. Maka tidak bisa membuat pakem Mas Bro. Oke, nah ini saya pastikan setelah dilakukan penggantian atau setelah dilakukan kondisi perbaikan ini tadi, maka dipastikan ini tidak goyang dan pastinya akan pakem karena dia sudah tidak goyang. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Oke, contoh semacam ini ya, jadi buat penjenengan yang jika lo mengalami kondisi semacam ini, penjenengan tidak usah susah-susah membikin, ya penjenengan tidak usah susah-susah mengkondisikan ini tadi, tinggal dibuka, penjenengan bawa ke bubutan. Di sana akan lebih presisi Mas Bro daripada penjenengan membuat sendiri ya, kemudian kecuali kalau darurat ya darurat monggo jenengan kondisikan ya. Jikalau ada bubutannya maka lebih baik penjenengan bubutkan, akan lebih bagus dan lebih awet. Oke ya. Nah, kemudian ini karena ini bearingnya ini tadi sudah kondisi sakit ya, ini juga pecah-pecah, ini muternya susah loh ini. Yang ini sebenarnya bisa muter tapi kondisi terbuka. Ya. Maka pastikan ini diganti dulu, kemudian penggantinya intinya harus tertutup Mas Bro, tidak harus dua-duanya. Ya contoh ini
ini kan tidak dua-dua toh. Nah, tidak dua-dua toh. Nah, tapi yang penting ada tutupnya. Nah, tutup ini taruh di luar begini. No, sehingga nanti air itu tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena setempet ini atau paslin ini itu kalahnya sama air. Jikalau dia kena air maka dia akan rusak. Itu aja intinya. Maka laker atau bearing yang penjenengan pasang ini harus ada tutupnya kalau sudah berurusan dengan air. Ini Mas Bro ya. Nah, kemudian penjenengan tambahkan juga paslin yang baru. Tambahkan paslinnya baru ya. Oke. Oke Mas Bro, kenapa harus ada bos begini ya? Karena perlu penjenengan pahami bahwa bearing itu punya dua landasan. Yang pertama yaitu landasan luar dan yang kedua landasan dalam. Jadi landasan luar ini, landasan luar kan ikut ini toh. Nah, landasan luar dipegangin begini sama ini. Landasan dalam ini kalau penjenengan baut tanpa ada pengaman bosnya ya, maka ini akan ke dalam terus, ketekan terus. Jadi yang satu dipegang di sini, yang satu ditekan ke sana. Maka nanti akan rusak Mas Bro. Dan bukan hanya rusak saja, dia akan terkunci. Karena bearing ini harus bebas. Ya, maka untuk itu harus ada bos ini tadi. Oke, wajib hukumnya bos. Dan bos ini tidak boleh kurang dan lebih. Dia harus presisi. Pres begini, tidak boleh kurang begini dan tidak boleh lebih. Dia harus presisi. Ini bearingnya yang baru ya. Penjenengan bisa langsung pasang atau bila perlu penjenengan buka, penjenengan tambahkan. Oke, dibuka. Nah, begini. Ini sudah ada paslinnya loh, yang baru ini. Ya kan, sudah ada stempelnya ya. Ini bisa penjenengan tambahkan juga bisa. Oke. Nah, tinggal tutup lagi. Oke Mas Bro, kalau masukkan penjenengan harus rata ya, atau diputar-putar gini. Oke, ini mentoknya ya. Kemudian ini kita ukur dengan ini. Ini ada bosnya Mas Bro, no, ada bosnya. Oke, nanti bos ini ya saya keluarkan. Nah, ini harus nempel begini. Kenapa harus ada bosnya lagi? Karena ini punya jarak, ini sama ini punya jarak. Nah, begini, kita perhatikan. Itu Mas Bro, no, punya jarak kosong loh, no, punya jarak kosong. Kelihatan nggak saya? Kelihatan, oke. Jadi punya jarak kosong. Nah, ini kalau misalkan ini langsung kita tekan dengan ini, no, begini. Maka yang kedorong adalah landasan tengah ini tadi. Yang tengah ini kedorong. Tapi di sini ada jarak kosong. Maka tidak diperbolehkan. Supaya tidak punya jarak kosong maka harus ditutup ini tadi. No. Yang pastinya jaraknya kosong itu adalah sekian tebalnya. No, sekian. Jadi kayak begini loh. Oke Mas Bro, kita tempelkan begini. Ini kita buka dulu ya biar paham. No, ini kalau kita dorong dari sini, ini harusnya tidak bisa masuk. Nah, ini kita dorong. No, habis sudah. Kalau kita dorong habis, ya, tidak bisa masuk ke sana. Oke Mas Bro, karena presisi. No. Oke. Tapi kalau ini ada kosong begini, kita dorong, loh, dia akan keluar. Loh. Oke, kemudian ini sama prinsipnya. Bahwa setelah bearing dia ada bos ya, ini bosnya. No, nah, kemudian baru bearingnya ini tadi. Nah, ini sudah kita kasih stempel ya bearingnya loh. Kita masukkan di sini. Oke, baru kita dorong. Oke Mas Bro, jadi ini kalau begini. Nah. No, muter dia. Kita hanya dorong dari sini Mas Bro loh. Tuh, dorong cuma dari sini loh. No, tapi itu muter loh. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi prinsipnya adalah bahwa bearing ini punya dua landasan, yaitu landasan luar dan landasan dalam. Oke, di mana landasan dalam ini dia harus punya bos begini.
bosnya tidak boleh melebihi batas sehingga nyangkut sampai landasan luar. Contoh ini, bosnya sekian katakanlah. Nah, ini masih bisa diterima loh karena tidak nyangkut. Tapi kalau bosnya ini terlalu gede, nanti bisa nyangkut ini, tidak boleh. Oke, bisa dipahami ya. Pokok selalu gunakan logika lah, nanti penjenengan akan paham. Oke? Ya.
Dika, kamu bisa di situ ya. Oke, sini saya. Oke Mas Bro, jadi ini adalah sistem atau cara yang sangat penting ya. Dimana setelah kita pasang begini, ini kondisi masih kendor. Nah, ini kondisi masih kendor ya, tapi sudah nempel. Oke, kemudian ini kendor bautnya, kendor, masih kendor. Oke, kemudian ini sudah kita setel, kanan kiri sudah kita ukur. Oke, kemudian ini kita putar. Set, depan sana dikocok-kocok, sih. Kocok. Nah, kocok-kocok. Ya, dip dulu. Oke Mas Bro, tujuannya adalah untuk memposisikan kampasnya itu tadi. Oke, setelah itu kalau ini kurang kencang dikencangin dulu ya sampai cukup. Oke, kocok-kocok lagi dik. Nah, udah. Oke, dan tahan dulu. Oke, ini diputar Mas Bro. Diputar, penjenengan bisa ngambil 2 kali ya atau 3 kali sesuai kebutuhan ya. Contoh begini. Diputar, berarti tidak tahan dulu. Nah, jangan sampai itu dilepas sebelum baut ini kencang. Sebelum mur ini kencang. Oke. Nah, ini kan baru 1 kali toh. Anda bisa beberapa kali. Lepas lagi, puter, tahan, cuk. Nah, tahan. Oke. Baru dikencangin ini. Oke, jangan sampai terlepas. Kalau depan itu terlepas, maka dia akan berubah di sini posisinya. Oke. Oke, lepas. Nah, ini setelah salah dilepas, ini diputar harus kosong. Kosong. Oke, tidak boleh kalau ini dikencengin. Nah, kemudian ini tidak bisa diputar, itu salah namanya. Oke, pasti ada yang terhimpit di dalam. Jadi kalau sudah dikencengin murnya, sudah kenceng, tapi diputar begini tidak bisa, maka ada yang terhimpit di dalam. Nah, ini sudah kosong. Tinggal ngatur ini tadi. Kurang kemana tinggal kita atur. Ya, tinggal kita atur. Kemudian tinggal kencengin ini. Kenapa ini tidak boleh dikencengin dulu? Kalau sampai baut bawah ini dikencengin, maka otomatis posisi ini bisa miring-miring. Ya. Maka harus netral dulu. Setelah ini kenceng, baru ini dikencengin Mas Bro. Nah. Oke Mas Bro, ini adalah tahapan yang tidak bisa dibolak-balik. Jadi ngencengin ini dulu, baru ngencengin ini tidak bisa. Dia harus berurutan itu tadi. Oke, bisa dipahami ya. Ini akan mempengaruhi kepakeman rem. Oke, kemudian keluhan yang kedua yaitu masalah ini goyang. Ini tidak ada goyangnya, sudah. Tidak ada goyangnya. Saya pastikan tidak ada goyangnya. Oke, dan saya pastikan akan lebih awet daripada orisinalnya. Kenapa? Karena secara logika bahannya adalah beda. Ya, yang sekarang ini adalah dasarnya pakai besi. Yang sebelumnya landasannya dia pakai aluminium. Oke, saya pastikan akan kekuatan besi. Yang penting adalah bagaimana cara memasang dan bagaimana cara membukanya. Artinya nanti yang masang dan yang buka bearing itu tadi bagaimana sistem caranya, tekniknya. Oke Mas Bro ya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video agak terbaru. Oke, diupload sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Agi Amjana.